Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, khususnya para awak media yang meliput pada kesempatan sore hari ini. Saya hari ini, sebagaimana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang per hari ini kemudian saya telah aktif. Tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali pada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Selanjutnya saya ingin memberi apresiasi kepada Bu Nani Diang dan juga mendoakan beliau yang saat ini atau kemarin barangkali Pak Media juga tahu bahwa Bu Nani mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Jadi kita semua mari kita doakan beliau agar segera prima dan bisa kemudian seger waras seperti biasanya kan gitu. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, ya, kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh 2 wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia. Selain itu, selain penyediaan gizi, tentu saja ada efek positif karena memang background kami dari Wakil Menteri Pertanian adalah bagaimana efek positif dari sisi produktivitas pertanian kita yang terserap dengan lembaga MBG ini, dengan lembaga makan atau program makan bergizi gratis ini. Ini adalah program grande. Saya di beberapa kesempatan menyampaikan bahwa program ini tuh ibarat Pac-Man, jadi apa-apa dimakan. Kalau kita lihat dulu ada orang mandi-mandi susu, sekarang insya Allah tidak ada lagi. Ada orang buang-buang wortel, insya Allah tidak ada lagi. Ada orang petani buang-buang sayuran, buang-buang bawang dan lain-lain, insya Allah dengan program ini maka tinggal urusan distribusi yang kita perhatikan. Salah satunya adalah, mohon maaf mungkin sedikit flashback di Kementerian Pertanian, adalah adanya program pemenuhan telur dan ayam yang tersebar di luar Jawa, karena memang secara distribusi di luar Jawa ini dipandang memang masih kurang dan oversupply di Pulau Jawa. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya di momen kesempatan yang baik ini dan diliput oleh seluruh media ingin menyampaikan bahwa dengan menjadi kepala ini tentu ini suatu tanggung jawab. Dan saya ingin menggunakan media ini untuk menekankan secara publik bahwa saya memiliki keluarga, saya memiliki sahabat, saya memiliki teman, rekan, siapapun itu termasuk alumni dan seterusnya. Dan saya ingin menyampaikan bahwa sebagai kepala ini, kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa, barangkali dengan imbalan, ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain-lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar.
Dan saya minta kepada yang bersangkutan misalnya, itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Karena ini betul-betul kita serius untuk menangani perkara ini. Selain itu saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat, keluarga, rekan, dan semua orang yang mengenal saya dan saya juga mengenalnya, yang mencintai saya dan saya juga mencintainya. Minta maaf mungkin barangkali saya tidak kemudian memberikan atensi khusus atau tidak memberikan semacam prioritas kalau yang dibahas adalah seputar pekerjaan. Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private room di restoran, tapi segala sesuatu program jangka panjang, dan saya siap untuk kemudian mendengar semua aspirasi untuk kami pertimbangkan dalam kami mengambil keputusan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Anda sebutkan terkait dengan keluarga, itu artinya apakah memang Anda tidak akan melibatkan keluarga atau kerabat terdekat Anda dalam pengelolaan SPPG? Enggak ada. Saya tidak punya SPPG, saya tidak punya dapur, saya tidak ada keluarga saya yang punya dapur dan punya SPPG. Kalau dari Presiden ada arahan khusus nggak untuk ke depannya? Arahan khusus kan begini ya, ini kan bukan hanya kemudian kita bikin panitia membagi-bagi makanan, bukan. Tujuannya kan adalah beyond itu, bahwa kita menyediakan gizi yang sesuai. Ingat itu ya, kita menyediakan gizi yang sesuai. Ini namanya makan bergizi gratis. Bukan makan enak gratis atau bukan makan banyak gratis, bukan. Tapi makan bergizi gratis. Nah, tentu saja yang menjadi perhatian adalah bagaimana pemenuhan gizi kepada anak-anak yang memang harus diberi sentuhan gizi. Termasuk juga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lansia. Ya, jadi beyond di situ. Dan efeknya adalah satu, orangnya tambah gizi. Saya mohon maaf mungkin kalau agak panjang dikit, ini ada yang lain juga nih. Ya. Saya adalah orang yang lahir di desa. Ibu
Wakil Menteri Pertanian dan selama 2 tahun ini kemudian berada di Kementerian Pertanian, kami melihat langsung bagaimana efeknya, kami melihat langsung bagaimana manfaatnya kepada ekonomi kita di desa-desa yang dirasakan secara penuh oleh para masyarakat kita, khususnya petani, peternak, dan nelayan di desa-desa. Cukup. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya hormati para rekan-rekan media. Jadi seperti tadi, seperti telah kita saksikan, tadi Bapak Presiden telah melantik saya dan Wakil Gubernur URI, Profesor Yos Sudityoso, dalam satu paket untuk tujuannya apa. Jadi mungkin perlu saya sampaikan ini, karena ini lembaga baru, mungkin pada belum dengar. Jadi Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan khususnya. Nah, inilah beliau menginginkan adanya pendidikan-pendidikan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan juga di pemerintahan. Nah, beliau ingin mengkonsolidasikan, mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini. Jadi kita sudah dengar bahwa saat ini ada namanya Sekolah Unggulan Garuda, baik yang baru ataupun yang transformasi. Kemudian beliau juga akan mendirikan 10 universitas Republik Indonesia. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mengintegrasikan juga adalah lembaga administrasi negara. Ini semua adalah terkait dengan pendidikan, pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan, baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN. Jadi nanti di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, ini nanti akan ada 3 institusi. Yang pertama adalah Badan Pengelola Sekolah Unggulan, yang kedua adalah Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan yang ketiga adalah Lembaga Administrasi Negara. Nah, Lembaga Administrasi Negara ini yang ada, sudah ada saat ini, akan diintegrasikan, tapi akan ditambahkan tugas dan fungsinya. Akan diperkuat kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara. Dan saat ini yang sedang kami lakukan, ini kami juga sudah melaksanakan program ini. Kalau rekan-rekan media mendengar 2 bulan yang lalu, itu saya juga sudah membuka namanya P3MD, Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan. Jadi kami melatih, membina, saat ini adalah 399 orang pegawai baru dari BUMN sedang kami latih, sedang kami bina untuk menjadi seorang karyawan yang punya hati yang mulia dan punya pikiran, otak yang cerdas untuk memajukan bangsa kita ini. Jadi itu akan terintegrasi dari lulusan SMA yang bagus-bagus, kemudian akan masuk ke perguruan tinggi, dan kemudian masuk kepada pemerintahan ataupun kepada BUMN. Dan inilah yang digagas oleh beliau, seperti halnya negara-negara tetangga kita juga mempunyai lembaga yang seperti yang kita ciptakan ini, yaitu seperti halnya kalau di Prancis kita dengar ENA ataupun sekarang namanya INSP, itu adalah beberapa pejabat tinggi dari Prancis juga lulusan dari sekolah tersebut. Nah, ini diharapkan juga seperti itu juga, kita akan mendidik, melatih baik karakternya ataupun pemikirannya, managerial skill akan kita berikan penanaman kepada mereka sehingga akan bisa menjadi pemimpin di masa depan. Jadi kira-kira itu yang perlu saya sampaikan, apa lembaga ini, apa yang dimaksud dengan URI ini dan BPPK ini. Ya, kita laksanakan sinergi dengan Mendikti ya. Jadi saat ini yang melaksanakan, yang mengelola sekolah unggulan dan yang melaksanakan perguruan tinggi itu adalah di Kementerian Dikti.
Nah, nanti akan kita kelola supaya Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuan ya. Jadi ini akan kita kelola, tapi tetap kita akan bersinergi juga dengan Kementerian Dikti, Kementerian Dikdasmen juga terkait dengan SMA. Pak, gedung Uri di mana, Pak? Nah, ini nanti gedungnya kita akan bangun, ada tempat di daerah Bogor Utara, itu ada wilayah namanya daerah Cikasungka. Nah, itu saat ini adalah PTPN, ada perkebunan sawit di sana, namun sudah tidak produktif, dan itu akan kita alih fungsikan ya untuk salah satunya adalah untuk Uri ini. Bangunannya kapan, Pak? Nah, sementara ini kita akan gunakan kantor di BUMN di Jalan Merdeka Selatan. Kita akan pinjam sementara 2 lantai di sana. Pak, Uri ini kan juga memberikan wawasan kebangsaan ya, Pak. Oh iya. Nah, ini perbedaannya nanti dengan Lemhanas yang juga memberikan wawasan yang kebangsaan kepada beberapa pejabat negara ini nanti seperti apa, Pak? Apakah mungkin nanti ada beririsan dengan tugasnya Lemhanas gitu mungkin, Pak? Ya, kalau Lemhanas ini akan melaksanakan tugas sendiri ya terkait dengan ketahanan nasional. Kalau kita ini lebih banyak kepada pendidikan managerial skill dilengkapi dengan wawasan kebangsaan, cinta kepada tanah air ya, patriotisme, punya karakter integritas yang tinggi, kejujuran dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai itu yang akan kita tanamkan kepada para peserta didik di Uri ini ya. Yang mengajar banyak nanti bisa dari luar negeri, juga bisa juga banyak pengajar-pengajar dari dalam negeri juga ada, juga dosen-dosen dari universitas juga bisa mengajar juga. Ini rencananya akan mulai efektif kapan, Pak? Batch 1. Sudah, saat ini batch 1 Uri sudah jalan, yang P3MD saya sampaikan tadi itu. 20 Mei sudah kita buka, waktu itu bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, kita buka batch pertama Uri yang sekarang 399 orang, saat ini sedang jalan. Bahkan kemarin sebetulnya saya juga sedang melaksanakan, bergabung dengan mereka melaksanakan long march rute Panglima Sudirman di Wonosari, sehingga saya baru tadi pagi juga baru kembali dari Wonosari untuk melaksanakan pelantikan ini. Jadi mereka sudah melaksanakan kegiatan ini, kita memberikan, menanamkan salah satunya adalah nilai-nilai kejuangan Panglima Sudirman, pantang menyerah, dalam kondisi sakit pun juga tetap melaksanakan perjuangan. Nah, nilai-nilai inilah yang kita tanamkan kepada para peserta didik ini. Pak, Ya. terakhir soal anggaran terkait dengan Uri ini sudah ada kajiannya belum sih? Akan diberikan berapa anggarannya? Belum ada, sedang kita susun. Kita sedang rinci. Kalau yang di sekolah unggulan kan sudah ada di Kementerian Dikti, ya, itu sudah teranggarkan. Yang sudah membangun 4 sekolah unggulan itu sudah ada. Tapi kita sedang menyiapkan untuk akhir tahun ini dan juga untuk tahun kedepannya. Ya, untuk Dari anggaran. APBN, Pak. Oh iya, jelas dari APBN. Pak, untuk Bapak sekarang masih jadi Wamenhan juga atau Iya, melepaskan? masih tetap Wamenhan ya. Oke. Merangkap ya, Pak? Ya, masih merangkap, karena bagaimanapun juga ada irisannya ya tadi terkait dengan wawasan kebangsaan tadi. Itu juga tetap kita juga ada di Kementerian Pertahanan, ada tugas-tugas memberikan sosialisasi terkait dengan bela negara, wawasan kebangsaan, dan itu masih ada korelasinya ya. Pak, ini nanti akan jadi syarat kenaikan promosi jabatan nggak sih, Pak? Ya, ini menjadi suatu credit point lah bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini ya. Berarti mandatori ya, Pak, ya nanti? Tidak juga, karena kan tidak semuanya punya kesempatan untuk mengikuti pendidikan ini. Seperti SMA, perguruan tinggi, kita berikan opsi bebas kepada para mahasiswa untuk kuliah di sini ataupun di tempat lain. Ya. Periode Oke. belajarnya berapa lama sih, Pak? Ya sama, seperti halnya kalau kuliah-kuliah yang seperti biasanya. Kalau SMA juga 3 tahun juga. Ya. Urusan yang ada selama ini berarti masih kurang ya Pak ya, untuk apa kemampuan manajerial dan lain sebagainya itu gimana sih, Pak? Mendesak. Kalau sekarang kita belum bisa mengatakan itu, tapi intinya kita ingin meningkatkan ke depannya supaya mereka punya wawasan kebangsaan, cinta tanah air ya. Artinya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu pro kepada Indonesia ya, tidak pro kepada ya siapapun lah di luar itu. Lebih nasionalis kira-kira seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya ya. Ini tuh mahasiswa ini mendapatkan gelar atau non gelar? Oh, pakai gelar nanti kan universitas ya, tetap gelar. Kita kerjasama juga dengan beberapa universitas unggulan di luar negeri ya. Berarti berbeda dengan Lemhanas yang selama ini mungkin bisa dikatakan course gitu ya Pak? Iya, non gelar. Berarti beda, mendapatkan gelar ya? ya.
Ini beda kalau yang universitas ya, tapi yang seperti LAN tadi ada juga kita yang short course segala ya. Oke ya. Macam-macam. Ya ada dokter, nanti ada sarjana insinyur segala macam, banyak ya. Ya ada fakultas sama. Berapa sih Pak? Fakultasnya ada berapa? Nanti sedang kita susun berapa jumlahnya ya. Oke. Beasiswa semuanya ya. Jadi Pak, Oke. jurusannya sama tapi ada tambahan pembelajaran kebangsaan dan lain-lain. Iya. Oke ya. Terima kasih semuanya. Terakhir kita mohon doanya ya. Media, doa dan dukungannya dari rekan-rekan media dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Semoga apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden ini bisa membuahkan hasil pemimpin Indonesia di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Beasiswa wartawan. Pak dapat beasiswa.